Baik, aroma kebocoran putusan MK ini kan makin banyak dibahas ketika koleganya Mas Adi Praitno, Yunarto Wijaya yang merupakan analis politik juga, itu men-tweet, Mahkamah Keluarga sudah memutuskan ponakan Om diperbolehkan terus melaju meskipun pada akhirnya tweetnya dihapus ya Mas Adi. Kita menduga konteksnya adalah putusan MK dan kita tahu Ketua Hakim MK Anwar Usman adalah omnya Gibran. Apakah memang sulit memisahkan faktor keluarga dengan putusan MK nanti? Ya mestinya dua hal yang terpisah Mbak, karena apapun Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga independen yang mestinya tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tapi kalau membaca peristiwa politik, jadi tidak bisa dilepaskan dari konteks yang ada. Soal kebocoran, soal dugaan-dugaan, soal bagaimana Hakim Konstitusi saat ini misalnya lebih unggul, yang lebih pro ketimbang yang menolak ya soal judicial review itu kan sudah sampai kepada publik. Kalau ada orang seperti pengamat politik seperti Mas Toto itu sudah bilang begitu, tentu sudah dapat info yang saya kira relatif agak valid ya. Meski kita tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya akan terjadi, tapi yang jelas seringkali ruang-ruang yang selama ini tidak pernah terjangkau, itu seringkali dapat bocoran di berbagai tempat. Saya juga hampir 2 minggu ini selalu ditanyakan oleh teman-teman media yang pertanyaannya menodong. Kita dengar info Bang bahwa keputusan MK katanya sangat mungkin mengabulkan soal judicial review tentang bahwa syarat untuk menjadi maju di 2024 pendampingnya Prabowo, Mas Gibran Rakabuming Raka itu akan dikabulkan. Kita kan bingung cara menjawabnya. Oleh karena itu Mbak Zilvia, yang paling penting adalah Mahkamah Konstitusi itu memang harus terbebas dari kepentingan politik ya, karena publik kita kan sudah rasional, publik kita itu sudah melek politik, publik kita itu sudah memantengi semua proses-proses politik yang ada. Karena begini, kalau judicial review ini kemudian dikabulkan, juga pasti akan bertanya bagaimana nasibnya tentang gugatan ambang batas maksimal umur calon presiden 70 tahun. Kan ini juga akan ditagih kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau satu diterima, mestinya judicial yang lain itu juga diterima. Semua orang tahu ini tidak ada yang kebetulan, pasti ada nuansa politiknya, terutama untuk memastikan Gibran itu dipastikan untuk bisa maju di 2024. Minimal secara persyaratan tidak ada kendala. Kan itu pertanyaannya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi janganlah genit misalnya terlampau jauh untuk cawe-cawe dalam urusan apakah syarat ini bisa diamplifikasi sebagai bagian dari kepentingan politik tertentu ataupun tidak. Karena ini akan berbuntut panjang sebenarnya. Ya. Oke, baik. Bang Andre, katakanlah memang ada potensi MK mengabulkan permohonan ini, tapi apakah Presiden Jokowi akan merestui? Apakah Pak Prabowo sudah minta restu kepada Presiden Jokowi untuk bisa meminang putra sulungnya, Gibran? Ini dijawab setelah pesan-pesan berikutnya itu sekarang. Sekarang dong, Bang Andre. Oh, sekarang. Karena biasa Zilvi begitu, habis bertanya setelah pesan-pesan berikutnya ini, Bang Andre. Jadi begini, Zilvi. Saya senang mendengar pernyataan Adi ini. Mirip-mirip kayak Mas Toto itu, curiganya luar biasa sama MK. Kita tidak tahu ya apa keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi tanggal 16 besok merubah batas minimal usia atau tidak? Kan tidak ada yang tahu. Yang tahu ada 9 hakim MK itu. 9 ya? Hakim MK itu ya Mbak Titi? Bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas. Kita nggak tahu, nanti kita ketahui nanti setelah tanggal 16 dibacakan. Nah, apakah? Jadi kami tidak mungkin berandai-andai. Kalau memang belum ada keputusan, apa yang akan didiskusikan? Tapi yang jelas, kalau seandainya ya, nanti Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mas Gibran bisa masuk, tentu sesuai aspirasi yang masuk ke Pak Prabowo, tentu oleh Pak Prabowo akan disampaikan, dibicarakan dengan Mas Gibran dan tentu para ketua umum partai politiknya. Baik, kalau begitu kita tunggu saja tidak nanti. Ingin berandai-andai, saya tidak tahu kalau Adi atau Mbak Titi mungkin antenanya tinggi, bisa tahu keputusan. Tapi kami tidak tahu keputusannya apa. Gitu. Tidak ingin berandai-andai, tapi harus bersiap-siap, Bang Andre. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi kita sudah tangkap maksudnya. Terima kasih Bang Andre, Mbak Titi, dan juga Mas Adi. Sama-sama kita nantikan ya putusan MK Senin depan. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.